Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Bertemu lagi kita dengan saya Galuh Bayu Ardi. Untuk kali ini kembali kita bertemu pada mata kuliah organisasi sosial dan kekerabatan. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai mungkin ini pernah juga dibahas, tapi kali ini coba kita mulai dengan kita mengenai kekerabatan atau kin group atau kelompok kekerabatan, dan hal ini akan kita coba kita gunakan untuk melihat sesuatu nanti. Apa itu sesuatu yang memang akan kita lihat itu dalam arti sebagai kin group atau kelompok kekerabatan. Oke, selanjutnya ini kita pada pertemuan ke-8 kalau tidak pertemuan ke-9. Oke, berikutnya ada di antara selain keluarga inti, kita juga mengenal sesuatu yang kita sebut kin group atau kelompok kekerabatan. Dan ini rasanya pernah saya jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya, adalah suatu kelompok atau kesatuan beberapa individu yang diikat oleh sekurang-kurangnya 6 unsur. Pertama adalah sistem norma yang mengatur bagaimana seseorang bersikap, bertingkah laku. Lalu kemudian ada rasa kebersamaan atau kepribadian atau identitas kelompok yang disadari oleh semua anggota kelompoknya atau warganya. Dan di sana ada interaksi atau hubungan timbal balik yang sangat intensif antar kelompok-kelompoknya. Lalu kemudian ada hak dan kewajiban yang mengatur interaksi tersebut antara warga kelompok itu atau antara anggota kelompok. Ada pemimpin yang mengatur atau pengambil kebijakan untuk kegiatan-kegiatan apapun yang akan dilakukan, dan ada sistem hak dan kewajiban terhadap material yang produktif atau istilahnya harta produktif, harta konsumtif, ataupun harta pusaka tertentu, bisa benda, bisa tak benda. Dan hubungan kekerabatan ini merupakan unsur pengikat bagi suatu kelompok kekerabatan atau kinship. Tidak semua kelompok ini memiliki 6 unsur ke semuanya, karena selain wujudnya berbeda-beda, ada pula mereka memiliki value atau nilai-nilai yang berbeda juga. Nah, kemudian saya akan coba menunjukkan pada sesuatu yang mungkin ini merupakan sebuah kelompok kolektif, ataupun kadang-kadang mereka mengaku bersaudara atau satu kerabat di sini. Oke, kita coba lihat. Ya, komunitas punk sebagai suatu. Nah, ini apakah ini termasuk dalam kin group, dalam sebuah subculture? Nah, nanti silahkan cari atau baca dulu mengenai apa itu subculture. Mungkin minggu depan baru akan saya jelaskan mengenai subculture itu apa. Di sini ada karakteristik dalam kelompok ini, ada banyak kelas budaya, kelas ekonomi, atau istilahnya kelompok-kelompok pada tingkatan budaya tertentu atau ekonomi tertentu. Ada bermacam-macam subculture atau subkultur itu. Lalu kemudian namun demikian di sini ada, kita sebut komunitas punk atau kita sebut sebuah kelompok, dan ini mereka memiliki ideologi yang lebih banyak orang mengatakan itu adalah sebuah ideologi yang anti kemapanan. Namun demikian di sini ternyata ada ideologi yang lebih dari, seperti misalnya kesetaraan gender, lalu kemudian anti rasis atau anti warna kulit di sini, dan
anggota kelompoknya juga ada berbagai macam ras di sini, Afrika, Amerika, atau orang-orang kulit hitam di Amerika, orang-orang Latin, dan juga orang-orang Asia, dan turut mengembangkan subkultur ini baik itu di Inggris ataupun di di Amerika atau di Eropa maupun di Amerika. Lalu kemudian dengan karakteristik seperti ini juga salah satu karakteristiknya, mereka squatting atau tinggal di suatu tempat berpindah-pindah sebagai penduduk ilegal atau penduduk liar. Mereka seringkali tanpa identitas, namun demikian mereka ada banyak, dalam anggota komunitas tersebut ada banyak, dan ketika mereka datang, solidaritas itu membawa, istilahnya mereka yang ada di sana menyediakan tempat ya untuk tinggal sementara, dan mereka tinggal di perumahan mungkin perumahan yang kumuh atau yang tidak tertata dan lain sebagainya, dan mereka semacam seperti anak-anak yang atau orang-orang yang liar, dan dengan untuk kali ini, untuk tahun-tahun terakhir ini, masa-masa terakhir ini, internet bagi mereka memainkan peranan penting, khususnya dalam komunitas virtualnya, karena anggotanya juga tidak hanya satu kota tertentu, bahkan bisa jadi seluruh dunia, dan berbagi file, musik, dan lain sebagainya, karena mereka juga banyak bergerak di bidang seni dengan berbagai wujudnya. Nah, kemudian untuk yang terakhir, saya tidak akan memberikan banyak materi, hanya memperkenalkan beberapa kunci yang silahkan Anda, nanti banyak sekali sumbernya di internet, jadi Anda silahkan membaca. Jadi dalam pertanyaan ini muncul pertanyaan untuk didiskusikan ya, dan itu bisa dijelaskan nanti di kolom komen. Jadi apakah komunitas punk itu dapat disebut sebagai organisasi sosial atau kekerabatan mungkin bagi mereka? Lalu kemudian bagaimana pendapat Anda tentang interaksi sosial dalam kelompok yang seperti ini? Karena mereka memiliki ideologi, mereka memiliki aktivitas, memiliki berbagai karya, juga melakukan interaksi antara satu anggota dengan anggota lainnya. Oke, silahkan, paling enggak kalau untuk pengetahuan awal, silahkan di website Wikipedia ada, ini saya tuliskan. Nah, coba nanti dijelaskan pendapat Anda setelah Anda membacanya, baik dari Wikipedia yang linknya saya bagikan ini, ataupun dari mungkin buku-buku atau sumber-sumber di internet dari berbagai macam sumber. Silahkan nanti untuk penjelasannya silahkan sambil ngisi presensi di komentar YouTube, Anda juga memberikan pendapat tentang yang saya tanyakan ini. Jadi intinya, bagaimana pendapat Anda sebagai seseorang yang memang sedang mempelajari antropologi. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian dulu, dan saya tunggu pendapat-pendapat Anda. Dan untuk kali ini saya tidak berbicara terlalu banyak, namun saya ingin melihat atau ya taruhlah seperti mendengarkan bagaimana pendapat Anda. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Oke, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Adil Katalino Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Oke, salam selalu sehat. Terima kasih.